Hal yang sangat baik ketika bisa memanfaatkan teknologi, budget, dan ide yang cemerlang menjadi satu kesatuan yang enak untuk dinikmatin. Seperti film animasi satu ini yang menurut gua cukup jadi barometer baru dan menjadikan acuan baru. Gak melulu yang menjadi acuan adalah Pixar dan Disney. Ini adalah salah satu animasi yang menurut gua cukup bisa menjadi penggambaran baru bagi dunia animasi. Dan balik lagi ngomongin masalah penyatuan antara ide, budget, dan konsep, itu adalah salah satu hal yang mutlak menjadi sesuatu hal yang menarik untuk disajikan. Dan animasi ini cukup bisa menyajikan itu semua. Yang namanya tahun semakin maju dan teknologi juga semakin berkembang. Gue cuman mau bilang kalau animasi ini cukup bisa memanfaatkan hal itu. Jadi ya cukup wajar kalau secara visual animasi ini jauh lebih menarik daripada yang sebelumnya. Cuman menurut gua nggak seru aja sih ketika kita ngebandingin antara yang sebelumnya dengan yang sekarang. Tapi kalau boleh dibilang, yang sekarang ini memang jauh lebih bagus dan perkembangannya secara kemampuan dan ide itu cukup bagus. Di luar itu juga katanya budgetnya cukup besar dalam memproduksi animasi ini. Jadi cukup wajar banget menurut gua secara visual yang disajikan, jadi menimbulkan efek yang menyenangkan pas menonton. Itu sih yang gua rasain sebenarnya. Karena akhir-akhir ini juga sebenarnya banyak yang kecewa dengan budget produksi sebuah film yang katanya fantastis, tapi hasilnya ya gitu aja. Bukan ya gitu aja sebenarnya jelek gitu, tapi kayak terlalu banyak idealis yang mau dimasukkan. Tapi buat gua, film animasi satu ini cukup berhasil dan memuaskan. Secara sound desainnya enak, visualnya enak, ceritanya juga simpel, dan menurut gua itu adalah satu kesatuan yang enak banget disajikan untuk kita sebagai penonton. Dan kalau ngomongin masalah nuansa ataupun background lingkungan, itu juga menjadi salah satu hal yang menurut gua secara animasi ini jadi kaya. Kaya akan berbagai macam hal. Bukan hanya objek utama yang bergerak, tapi juga lingkungan sekitar atau atmosfer atau ambience-nya dibikin seolah-olah hidup. Kayak kehidupan nyata ataupun kayak kita syuting real gitu. Secara atmosfer yang dibangun dalam lingkungannya buat gua cukup memberikan sebuah perspektif yang hidup, yang lebih positif dari warna yang disajikan. Film animasi ini memiliki warna yang sangat cerah dan itu menurut gua cukup bisa memanjakan mata. Tapi ya, kalau boleh dipikir lagi, siapa sih yang nyangka kalau animasi ini bakalan melampaui animasi buatan Hollywood dalam jumlah pendapatannya? Dan yang bisa dibilang juga bahwa direkturnya bukanlah orang yang memang memiliki keilmuan di bidang animasi. Tapi inilah yang namanya pencapaian dan kemauan yang kita sendiri pun belum tahu akan hasilnya seperti apa ketika belum membuatnya ataupun belum mengeksekusinya. Semua itu berdasarkan kemauan pada dasarnya dan film ini cukup membuktikan untuk hal itu. Kalau mau di-breakdown sedikit, animasi ini merupakan sebuah cerita dari adaptasi novel sebelumnya. Tapi judul novelnya cukup berbeda dengan judul setelah difilmkan. Nggak tahu juga sih sebenarnya alasannya apa, karena ini kan udah ada yang kedua nih gitu. Jadi gue juga nggak tahu sebenarnya alasannya karena apa. Mungkin biar lebih bermasyarakat aja kali dan lebih simpel secara penyebutan untuk semua kalangan. Itu menurut gua, tapi gua nggak tahu ya gitu. Neza adalah anak dengan kekuatan super yang dikenal pemberani dan sedikit nakal, tapi memiliki hati yang baik. Dalam mitologi Cina, Neza adalah dewa pelindung yang sering digambarkan sebagai makhluk dengan kemampuan yang luar biasa. Seperti yang udah pada tahu, kalau ini merupakan sebuah kisah lanjutan dari cerita sebelumnya. Neza harus menghadapi tantangan baru bersama Aobing, putra Raja Naga. Keduanya kehilangan tubuh fana mereka dan harus mencari cara untuk membangunnya kembali agar bisa hidup di dunia manusia. Dalam perjalanan ini, mereka menghadapi berbagai macam rintangan, termasuk musuh yang kuat serta konflik batin yang menguji persahabatan mereka. 陈塘关全军戒备，以防申公豹和东海龙族来犯。Warga Centang didukung dengan jenderal dan istrinya, serta pendeta Taiyi, berupaya untuk memberikan raga pada Niza dan Aobing melalui ritual bunga lotus yang suci. Di saat bersamaan, raja yang percaya jika putranya yang tewas berusaha mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengepung Centang. Pada saat yang genting, Niza mendapatkan raganya kembali, namun tidak bagi anaknya si raja ini. Karena bunga lotusnya telah rusak. Mengetahui jiwa putranya masih hidup, Raja Naga pun memberikan waktu beberapa hari untuk mengembalikan raga putranya.
Niat Tai adalah menjadikan si Niza ini seorang dewa melalui tes di kerajaan langit sehingga mendapatkan akses untuk mendapatkan ramuan pemulih bunga lotus yang telah rusak. Kurang lebih sebenarnya secara plot cerita seperti itu karena boleh dibilang ini adalah cerita lanjutan. Nggak ada yang spesial sebenarnya dari keseluruhan cerita menurut gua, hanya melanjutkan aja dari cerita sebelumnya dan menggambarkan beberapa unsur yang baru. Pada dasarnya, animasi ini menceritakan tentang pemilihan atau keputusan apa yang tepat untuk diambil melalui sebuah aksi dan berujung reaksi. Yang menarik sebenarnya dari animasi ini adalah kalau kita ngomongin masalah warna atau tone warna. Warna animasi ini boleh dibilang cukup bold atau menggunakan warna-warna yang tegas. Itu yang gue lihat. Mungkin ini menyesuaikan dengan lingkungan negaranya yang memang memiliki warna sangat kontras. Walaupun begitu, tetap enak untuk dinikmatin. Tapi kalau ngomongin masalah animasi, gua cukup yakin kalau animasi ini akan kemakan untuk semua umur. Karena memang sudah terbukti dengan banyaknya jumlah penonton yang ada sampai saat ini. Kenapa gue mempertanyakan itu? Karena menurut gua, film animasi ini bukan hanya sebatas animasi untuk semua umur. Banyak pesan tersirat juga dari animasi ini. Salah satunya sindiran untuk dunia politik dan ketidakadilan seperti pemaksaan terhadap kaum yang tidak sepaham dengan sebuah kekuasaan. Kalau ngomongin masalah karakternya ini cukup ikonik apa enggak, menurut gua enggak. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena menurut gua penggambaran karakternya ini boleh dibilang tidak semengena itu untuk kedekatannya terhadap anak. Walaupun ada beberapa hal yang menurut gua karakternya ini punya sifat kekanak-kanakan yang cukup lumayan, seperti mempertanyakan sesuatu ataupun melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang dewasa. Yang udah pasti nih, orang dewasa punya sifat malu. Nah, karakter utamanya itu punya sifat kekanak-kanakan yang menurut gua cukup terdevelop dengan baik. Nah, karena itu, jadi gue cukup penasaran apakah animasi ini dengan kategori semua umur memang termakan sama anak-anak atau malah enggak. Tapi mungkin sekian banyaknya penonton akan mengajak anaknya juga untuk menonton, biasanya seperti itu. Cuman gue nggak yakin juga nih kalau misalkan anak-anak yang mengajak orang tuanya untuk menonton film ini. Walaupun memang animasinya tuh cukup bagus secara pengkarakteran ataupun secara warna yang disajikan dengan penggambaran anak-anak yang memang suka dengan animasi. Tapi buat gua, sebuah karakter animasi ini kurang memiliki rasa kedekatan terhadap anak, khususnya di negara kita. Mungkin ya, itu menurut gua. Tapi balik lagi, ini cuman menurut pendapat gua. Dan gua juga nggak tahu nih, apakah di negara asalnya banyak anak-anak yang tertarik dengan karakter utama ini. Tapi harusnya sih iya, karena animasi ini adalah salah satu animasi yang terlaris di negaranya. Dan juga udah ngelampauin jumlah film pendahulunya. Itu menurut gua. Tapi nggak tahu ya, balik lagi nih. Walaupun ini adalah film terlaris, gue juga nggak tahu nih kategori anak-anak yang menonton untuk film animasi ini gue nggak tahu seberapa banyaknya. Ini hanyalah menurut pendapat pribadi gua. Karena menonton film itu adalah sebuah selera. Jadi terserah kalian mau berpendapat seperti apa untuk film ini. 查尔，你一定要活下去！小叶弑魔，那又如何？